Anwar menjelaskan bahwa tanda-tanda datangnya Dewi Lanjar atau Khadijah yaitu kursi bergoyang, dan salah satu di antara 7 orang yang mengikuti ritual akan ditemui wujud Dewi Lanjar. Mereka tidak didatangi sekaligus, melainkan satu persatu. Setelah 1 minggu berpuasa dan waktunya tiba, kursi yang dimaksud Anwar benar-benar bergoyang. Cerita malam ini. Kali ini ada kisah nyata yang sangat mengerikan. Datang dari seorang ayah di daerah Boyolali yang mengaku bahwa dirinya pernah terlibat dengan pesugihan dan hampir menjadikan anaknya sebagai tumbal. Sebut saja namanya Muklis. Asal muasal Muklis dililit hutang yaitu karena usaha yang digelutinya di bidang penjualan tembakau mengalami penipuan. Tembakau yang ia kirimkan ke perusahaan rekan bisnisnya yang berada di daerah Kudus itu tidak dibayar. Setelah dicari informasinya, ternyata rekannya itu kabur dan tanpa ada kabar sama sekali. Muklis yang menjalankan bisnisnya yaitu dengan sistem bayar setengah terlebih dahulu kepada para petani dan dilunasi setelah tembakau tersebut dibayar oleh perusahaan, dan Muklis harus menanggung sisa pembayaran kepada para petani. Banyak orang yang mendatangi rumahnya untuk menagih hutang. Dirinya beserta orang tua tak jarang menanggung rasa malu akibat ditagih hutang. Di tengah keputusasaannya, Muklis memutar otaknya agar bisa keluar dari situasi tersebut. Kondisi pikiran yang carut-marut membuat pikiran Muklis tidak normal. Tiba-tiba ada seorang teman yang membisikkan Muklis untuk mencari jalan pintas, yaitu mendapatkan uang gaib untuk membayar semua utang mereka. Pada saat itu, utang Muklis lumayan cukup besar, yaitu kurang lebih 60 jutaan. Muklis yang sudah kepepet langsung meminta temannya untuk membantu menemukan guru yang bisa membantunya menarik uang gaib. Muklis pun dikenalkan ke salah satu paranormal. Namun setelah bertemu, Muklis diminta untuk memenuhi syarat-syarat sebagai ritual penarikan uang gaib, seperti membeli kambing dan membeli macam-macam sesajen. Total yang Muklis harus keluarkan itu sekitar hampir 10 juta. Saat semua permintaan syarat ritual sudah Muklis penuhi, kini giliran penarikan uang gaib. Muklis kemudian ditempatkan di belakang rumahnya yang sepi untuk mengambil uang gaib itu. Sempat menunggu selama 3 hari di tempat paranormal itu. Namun uang gaib yang Muklis harap-harapkan tak kunjung muncul. Tiba-tiba paranormal tersebut mengatakan bahwa Muklis tidak bisa mendapatkan uang gaib alias gagal. Muklis yang sudah merasa ditipu tersebut makin pusing karena ia telah mengeluarkan biaya yang tak cukup sedikit untuk membeli syarat-syarat ritual. Namun hasilnya tetap saja nihil. Dengan rasa penuh kekecewaan, Muklis pulang ke rumahnya untuk menemui keluarganya. Akhirnya Muklis pun drop, berada di titik terendah, menganggap hidup sudah tak ada gunanya. Sempat dirinya sakit panas, dan pada saat sedang tidur, dirinya bermimpi bertemu dengan seorang perempuan yang mengenakan gaun pengantin. Dan di sebelah wanita itu ada seseorang yang berkata kepada Muklis,
Jika hidupmu ingin sejahtera, minta tolong saja sama ibu itu. Atau wanita yang mengenakan gaun pengantin. Muklis kemudian bertanya, memang ibu itu siapa? Tanya Muklis. Orang itu menjawab, ibu itu terkenalnya Khadijah. Kalau enggak, dia terkenalnya Dewi Lanjar. Kamu kesana aja, tempatnya deket kok dari sini, daerah Ujung Kulon. Orang tersebut kemudian memberikan alamat tempat Dewi Lanjar kepada Muklis, yaitu di pantai Ujung Kulon, di sebuah padepokan, agar bisa bertemu dengan Dewi Lanjar. Muklis diarahkan untuk menemui juru kuncinya di Ujung Kulon. Tiba-tiba istri Muklis membangunkannya dan bertanya, ada apa? Kamu sampai ngigo kencang. Muklis menceritakan apa adanya, bahwa dia baru saja bertemu dengan seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin, dan dia menawarkan sebuah bantuan bisa membantu melunasi hutang-hutang yang melilit dirinya. Muklis dan istri kemudian mencari info alamat tersebut. Salah seorang teman Muklis mengatakan bahwa Ujung Kulon merupakan sebuah nama pantai dan pantainya sangat sepi. Muklis yang sudah mendapatkan alamat pantai Ujung Kulon langsung berangkat seorang diri. Singkat cerita, setibanya di lokasi, Muklis kemudian duduk di sebuah warung kopi yang berada di lokasi pantai Ujung Kulon untuk sekedar beristirahat, sekaligus menanyakan apakah pantai tersebut bernama Ujung Kulon. Sang pemilik warung membenarkannya sambil bertanya kepada Muklis, dari daerah mana ia asalnya. Muklis menjawab bahwa dirinya dari daerah Boyolali. Tak panjang lebar, Muklis langsung menceritakan alasan dirinya mengunjungi pantai Ujung Kulon, yaitu gara-gara mimpinya. Muklis menceritakan semua apa yang ada di dalam mimpinya itu. Saat mendengar nama Dewi Lanjar, pemilik warung kopi membenarkan bahwa Dewi Lanjar ada di daerah yang saat ini ia kunjungi. Tukang kopi pun menjelaskan bahwa padepokan Dewi Lanjar berjarak 1 kilo dari warung kopi tersebut. Namun, Muklis harus berjalan kaki karena jalan menuju padepokan hanyalah jalan setapak dan lokasinya berada di atas bukit. Pemilik warung kopi juga menawarkan dirinya bisa atau siap mengantarkan Muklis jika dirinya mau. Muklis pun mempersilahkan jika tidak merepotkan. Sesampainya di padepokan, Muklis melihat-lihat area padepokan di mana terdapat sebuah bangunan kecil. Kemudian tukang kopi tersebut mengarahkan Muklis untuk menemui juru kuncinya yang bernama Anwar. Muklis pun dituliskan sebuah alamat Anwar. Kemudian mereka berdua turun dari padepokan dan kembali ke warung kopi. Muklis langsung berpamitan dan bergegas mengunjungi alamat Anwar sesuai dengan apa yang ditulis oleh si tukang kopi. Jarak yang harus ditempuh Muklis ke alamat Anwar kurang lebih 5 km. Setibanya di kediaman Anwar, Muklis langsung menceritakan mimpi yang dialaminya. Mendengar dari cerita Muklis tersebut, Anwar mengatakan bahwa Muklis beruntung karena bisa bertemu dengan Dewi Lanjar melalui sebuah mimpi. Muklis pun langsung ditawari 2 pilihan. Jika ia hanya ingin menjadi pengikut biasa, cukup datang ke tempat Anwar setiap malam Jumat Kliwon untuk melaksanakan ritual. Namun jika ingin menjadi pengikut setia,
dan ingin agar ekonominya itu jauh lebih bagus, Muklis harus langsung ke padepokan Nyai dengan melewati ritual khusus. Saat ditanya mengenai ritual khusus apa yang harus dijalankan Muklis, Anwar mengatakan bahwa Muklis harus berpuasa 7 hari di padepokan dan hanya berbuka dengan kopi hitam dan juga ketan hitam. Jika siap, Muklis akan diantarkan ke padepokan dengan mengenakan pakaian khusus, yaitu jubah hitam pada Jumat Kliwon. Singkat cerita, pada Jumat Kliwon, dirinya langsung pamit ke istri untuk berangkat ke padepokan. Kemudian Muklis berangkat dengan temannya yang bernama Yanto, yang juga sedang butuh uang untuk menjalankan ritual di padepokan. Setelah di padepokan, Muklis menuruti apa yang diperintahkan oleh sang juru kunci Anwar. Muklis menjalankan ritual, baik puasa maupun wiridan yang diberikan oleh Anwar. Anwar menjelaskan bahwa tanda-tanda datangnya Dewi Lanjar atau Khadijah yaitu kursi bergoyang, dan salah satu di antara 7 orang yang mengikuti ritual akan ditemui wujud Dewi Lanjar. Mereka tidak didatangi sekaligus, melainkan satu persatu. Setelah 1 minggu berpuasa dan waktunya tiba, kursi yang dimaksud Anwar benar-benar bergoyang, dan semua yang ada di padepokan melihat kursi tersebut bergoyang. Muklis sempat merasa takut pada saat awal melihat peristiwa tersebut. Namun, dia mencoba melawan rasa takut tersebut. Tiba-tiba, orang yang berada di sebelah Muklis berbicara sendiri, seolah-olah sedang berkomunikasi. Namun, dia tidak tahu dengan siapa orang itu berkomunikasi, karena semua orang yang ada di situ tidak ada yang mengeluarkan suara. Ternyata orang tersebut sedang berkomunikasi dengan Dewi Lanjar. Meski suara Dewi Lanjar tidak bisa didengar, namun Muklis bisa menangkap apa yang sedang dibicarakan orang tersebut dengan Dewi Lanjar. Muklis menangkap bahwa apa yang dibicarakan orang tersebut adalah permintaan untuk menjadi hidup kaya, dan dirinya siap menjalankan apa yang diinginkan oleh Dewi Lanjar. Tak lama setelah itu, orang tersebut tiba-tiba keluar dari padepokan. Suasana menjadi hening kembali hingga waktu mendekati waktu subuh. Kemudian mereka semua yang masih ada di padepokan sahur untuk melanjutkan puasa. Paginya mereka beraktivitas seperti biasa atau seperti bersih-bersih dan lain sebagainya. Saat malam tiba, kursi tersebut kembali bergoyang. Tiba-tiba orang yang ada di belakang Muklis berkomunikasi dengan menatap ke arah kursi tersebut. Sama halnya dengan orang yang pertama, orang yang kedua juga ingin menjadi kaya dan siap menjalankan apa saja yang diperintahkan, dan orang itu pun langsung keluar. Setiap malam kursi bergoyang, pertanda Dewi Lanjar datang, dan akan ada 1 orang yang bisa melihat Dewi Lanjar. Sebagai tanda dia dipilih untuk berkomunikasi, menyampaikan hajatnya kepada Dewi Lanjar. Tiba saatnya teman Muklis yaitu Yanto mendapat giliran untuk berkomunikasi dengan Dewi Lanjar dan langsung pulang dahulu meninggalkan Muklis. Orang yang tersisa di padepokan kini tinggal berdua, yaitu Muklis dan 1 lagi orang Cirebon. Pada saat malam tiba, Muklis ternyata dipilih terlebih dahulu oleh Dewi Lanjar. Saat melihatnya langsung, Muklis kaget
karena orang yang menemuinya di dalam mimpi dengan orang yang ada di hadapannya itu sama. Sama-sama percis dengan apa yang ada di mimpi. Di samping Dewi Lanjar ada seseorang yang langsung mengatakan bahwa dirinya mengetahui yang sedang dialami Muklis. Orang tersebut menawari Muklis agar anaknya diasuh oleh Dewi Lanjar. Muklis yang bingung apa maksud diasuh tersebut langsung menanyakan kepada orang tersebut apa maksudnya. Orang tersebut pun menjawab bahwa artinya anak Muklis harus menjadi tumbal agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan Muklis. Muklis kaget seketika dan memutuskan untuk tidak menyerahkan anaknya menjadi tumbal dan memilih pulang ke daerah Jakarta. Pas Muklis pulang dengan tangan yang sangat hampa, Muklis mendatangi juru kunci dan meminta maaf bahwa ia tidak mau menuruti permintaan Dewi Lanjar karena dirinya sangat menyayangi anaknya. Muklis akhirnya menyadari bahwa jalan singkat untuk menghasilkan uang tidaklah mudah, melainkan ada risiko besar yang harus ia korbankan. Akhirnya, ia tersadar dan memilih mencari uang yang halal ke Jakarta. Akhirnya, Muklis bisa melunasi hutangnya, meskipun dengan cara diangsur sedikit demi sedikit.